Assalamualaikum dan selamat jumpa dengan saya dari Fast English Room, an English expert by Master Cute. Dalam video ini, dalam pertemuan kali ini kita akan membahas tentang teknik menjawab cepat reading TPS UTBK 2020. Seperti Anda ketahui bahwa dalam tes tahun 2020 ini untuk masuk PTN kita hanya mendapatkan tes TPS. Jadi tes pemahaman bacaan bahasa Indonesia bahasa Inggris dan tes TPA atau tes tentang perhitungan. Dan bahasa Inggris biasanya adalah menjadi poin yang seringkali ditinggalkan oleh kawan-kawan, dan seringkali untuk bahasa Inggris ini adalah soal-soal yang memang agak tidak begitu diperhatikan karena memang waktunya singkat dan bacaannya biasanya adalah sulit, terutama adalah kosakatanya. Oke, sebelum pada pembahasan kita akan mempelajari tentang teknik atau poin inti per paragraf. Sebenarnya dalam bahasa Inggris itu adanya teknik namanya skimming, scanning, tapi kita namakan aja ini adalah teknik poin. Ini adalah berdasarkan pengalaman saya selama bertahun-tahun mulai tahun 99 dalam membahas soal-soal masuk perguruan tinggi negeri. Teknik poin atau inti per paragraf. Kita harus yakinkan bahwa dalam setiap paragraf yang ada kita harus paham inti atau poinnya. Dan karena soal UTBK itu selalu ilmiah sehingga bisa kita pelajari polanya. Yang kita yakinkan adalah paragraf 1 itu adalah biasanya isinya adalah tentang intro atau konten. Jadi adalah pengantar plus isi itu ada di paragraf pertama. Jadi Anda harus baca semua secara cepat dan tentukan poin atau intinya. Kemudian paragraf sisa, jadi paragraf 2, 3, 4 saya sebutkan di sini. Anda cukup pahami kalimat 1 dan 2, gabungkan dua kalimat itu. Jadi kalimat utama, kalimat pertama dan supporting detail kalimat kedua satukan, kemudian tentukan poin atau intinya. Jadi Anda akan tahu inti dari setiap paragraf. Kemudian paragraf yang akhir, saya menyebutnya adalah paragraf akhir. Jadi bukan paragraf 5, karena bisa juga 4 paragraf atau mungkin lebih dari 5. Paragraf terakhir itu adalah kesimpulan. Dalam kesimpulan, kita harus yakinkan bahwa kalimat 1, 2, dan terakhir itu penting. Kalau memang waktunya tidak cukup. Jadi Anda konsentrasinya pada kalimat 1, 2, dan terakhir. Dan ingat, paragraf 1 dan terakhir pasti berhubungan. Jadi paragraf terakhir biasanya adalah menyebutkan kembali atau memperkuat apa yang ada di paragraf pertama. Ini adalah salah satu cara menjawab reading dengan cepat. Tetapi ingat, penguasaan kosakata tetap yang menentukan. Oke, sebelum ke materi utama atau aplikasi teknik poin, silakan subscribe, like, dan bunyikan lonceng agar tidak ketinggalan video berikutnya tentang teknik menjawab reading yang lain dan teknik menambah kosakata atau vocabularies. Oke, kita sampai pada bacaannya. Bacaannya adalah tentang John Hopkins School. Jadi John Hopkins School. Kita lihat paragraf pertama adalah pengantar plus isi. Jadi Anda harus baca semua, pahami dan cari poinnya. John Hopkins School of Medicine has new surgical assistant. His name is Aesop. Short for singkatan dari. Jadi paragraf 1 intinya adalah tentang Aesop. Singkatan dari Short for Automated Endoscopic System for Option Positioning. Jadi untuk penempatan posisi. Jadi paragraf 1 adalah Aesop. Dan paragraf kedua, ingat, paragraf sisa berarti kalimat 1, 2 penting dan cari poinnya. Kita lihat kalimat pertama, the world's first robot in the operating room is just an arm, an electronic limb that manipulate instrument, dan seterusnya. Berarti ada kata penting di situ yaitu the world's first robot. Kemudian ada yang saya warnai, usually controlled by human. Dan
rock steady. Oke, sekarang Anda lihat di paragraf kedua ada poin penting, yaitu the world first robot usually controlled by a human. Kemudian, but unlike a human, Aesop was never bump into anyone, never drop, jadi tidak pernah nabrak, tidak pernah jatuh, and rock steady. Ini ada kata rock steady, jadi dia tangguh. Paragraf ketiga adalah beside providing the precision, selain memberikan ketepatan, required. Ingat, required itu verb 3. Kalau ada kata langsung verb 3, Anda harus mengartikan menjadi yang di, karena ini anak kalimat. Berarti selain memberikan ketepatan yang diperlukan. Ingat, ada kata precision, itu penting. Jadi ada kata ketepatan. Saya tulis di situ idem, maksudnya berarti kalimat 1 dan 2 penting dan cari poinnya. Kemudian pada kalimat keduanya ada kata does not have to undergo years of education. Tidak perlu melakukan bertahun-tahun pendidikan. Kemudian ada satu kata lagi di situ, yaitu inexpensive. Maksudnya tidak mahal. Di bawahnya itu ada. Kemudian di paragraf keempat, ingat paragraf keempat berarti ini kalimat paragraf terakhir, berarti dia adalah kesimpulan dan berhubungan dengan paragraf pertama. Kalimat 1, 2 dan akhir penting dan cari poinnya. Poinnya di situ ada kata can work together, bisa bekerja sama. Kemudian different hospital, rumah sakit yang berbeda. Berarti sekali operasi bisa bekerja sama dengan rumah sakit yang lain. Oke. Sampai pada pertanyaan yang pertama adalah which of the following is the most suitable title for the text. Ingat, kalau pertanyaannya judul adalah berarti apa inti bacaan, apa yang paling banyak dibicarakan di bacaan tersebut. Dan ada cara yang paling mudah, yaitu apa kata yang sering muncul di bacaan itu. Setelah ditandai, ada kata-kata yang sering muncul, yaitu kata robot. Yang pertama Aesop, yang kedua the first robot, paragraf ketiga adalah the robot, dan seterusnya. Di paragraf keempat, baris kedua ada new robot. Berarti jawaban Anda harus berhubungan dengan robot. Berarti A dan E salah karena tidak ada kata itu. Maka Anda konsentrasi pada B, C, dan D. Yang B, dan Anda seleksi di antara jawaban itu mana yang lebih spesifik. Kalau B, penggunaan robot, ini terlalu umum. Kalau C, keuntungan menggunakan robot, bukan. Yang benar adalah the first robot in surgery, disebutkan di paragraf kedua. Jadi robot yang pertama dalam pembedahan. Kemudian pada pertanyaan yang kedua, the following are the characteristic of except. Ada kata except. Yang Anda harus pikirkan adalah except itu kecuali, berarti cari jawaban yang atau opsi yang tidak sesuai dengan pilihan. Maksudnya apa? Kalau hampir semua pilihan itu positif, cari yang negatif. Kalau yang dinyatakan hampir semuanya negatif, berarti cari yang positif. Atau except itu berarti apa yang tidak dinyatakan di bacaan atau sesuatu yang bertentangan. Itu ada di paragraf ketiga, baris ketiga. Yang A kita lihat dulu. Efficient in assisting, efisien dalam membantu pembedahan, jelas. Yang B, relatively inexpensive, tidak mahal, jelas, ada di paragraf ketiga. Kemudian automatically operated, betul, maksudnya tidak butuh banyak orang, hanya cukup dioperasikan oleh satu orang. Jadi bukan berarti tidak butuh manusia, ini yang kita biasanya berpikirnya salah. Kemudian free from getting depressed, bebas dari depresi, robot tidak pernah depresi, tidak pernah stres. Maka yang paling benar adalah well trained in surgery, terlatih dengan baik dalam pembedahan. Ingat, di paragraf ketiga baris ketiga itu ada pernyataan does not have to undergo years of education. Tidak perlu melaksanakan bertahun-tahun pendidikan. Tidak perlu melaksanakan, tapi di sini malah tertulis terlatih dengan baik. Jadi tidak perlu dididik, tidak perlu dilatih. Oke. Untuk selanjutnya adalah pertanyaan yang ketiga. It is obvious that compared to human being, jelas bahwa, nyata bahwa dibanding dengan manusia, Aesop, jadi ini adalah perbandingan, itu ada di paragraf kedua, kalimat kedua.
karena tentang the world first robot tadi. Yaitu ada pernyataan but unlike a human, tidak seperti manusia. Nah, ini penting. But unlike a human, baris ketiga. Does not have to undergo years of education, tidak perlu melaksanakan pendidikan. Nah, sekarang kita lihat. Di paragraf kedua, kalimat 1 dan 2 itu ada kata precision yang pertama di baris pertama. Maka yang paling benar adalah is more precise in its operation, lebih tepat dalam operasi, karena manusia bisa meleset gitu. Kalau yang A, tidak bisa kerja di bawah tekanan, jelas bisa, karena robot. Perform well only in a small surgery, tidak dinyatakan. Can make decision faster, yang membuat keputusan bukan robot tapi manusianya. Does not eliminate the risk, tidak eliminate, salah, karena pasti mengurangi risiko, karena ada keterangan rock steady. Kemudian pertanyaan yang keempat, from the text we may conclude that, ingat, conclude, menyimpulkan, berarti ada di paragraf terakhir, kalimat 1, 2 dan terakhir penting. Di situ ada keterangan can work together, maka yang paling benar adalah surgeon around the world may be able to work together. Tadi ada pernyataan can work together, kemudian ada different hospital, maksudnya di rumah sakit yang berbeda. Oke, kawan-kawan, itu adalah sekilas tentang teknik menjawab reading. Ini adalah salah satu, dan sampai jumpa nanti di video berikutnya tentang teknik lain untuk menyelesaikan reading TPS. Okay, thanks for watching this video. Don't forget to subscribe, like, and ring the bell for the existence of this video. Silakan Anda subscribe, like, dan share agar video ini tetap berkembang dan Anda mendapatkan materi-materi baru untuk penguasaan bahasa Inggris Anda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat jumpa kembali.